kan kalau di masjid kita tuh dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata pas di Makkah sana kan itu berbaur bang, sampai mencium Hajar Aswad itu sampai tabrak-tabrakan, apa ya, dempet-dempetan gitu. Akhirnya ada banyak, aku lihat ada di situ yang diekspos ada pelecehan-pelecehan juga. Ya namanya negara lain badannya lebih besar kan. Nah, di situ aku tanya apa artinya pemisahan di masjid sedangkan di sana dibaurkan, apa maksudnya? Dalam video ini, saudara-saudara, seorang ibu muslimah mengatakan bahwa sejak dari kecil dia sudah didoktrin untuk benci terhadap orang Kristen, tapi bagi dia sepertinya ini sesuatu yang tidak benar. Dan lalu kemudian satu hal lagi yang membuat dia merasa janggal, bahwa kenapa di masjid tidak boleh orang berbaur dengan laki-laki, sedangkan di Mekah ya orang berbaur dengan siapapun yang datang dari berbagai negara untuk mencium batu hitam atau batu Hajar Aswad. Nah, akhirnya ibu ini, saudara-saudara, tinggalkan Islam dan percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita saksikan bersama berikut ini. Malaysia ke? Malaysia? Saya Indonesia bang, lagi di Malaysia. Oh, Indonesia lagi di Malaysia. Bagaimana Brida Helen? Apakah Anda ini seorang muslim atau bagaimana? Saya Muslim bang. Muslim. Sampai sekarang masih muslim? Sampai sekarang sudah 2 kali ke gereja. 2 kali ke gereja, saudara-saudara. Ya, gimana? Tolong bisakah Anda berbagi mengenai kisah hidup Anda? Tapi di sini nggak boleh ngaku-ngaku loh. Anda Aku jadi mau ngomong bang ya, tapi sebetulnya aku takut. Aku mau nggak ngomong tapi apa-apa. aku udah gemeteran. Yang penting bahasanya jangan terlalu, tahu kan orang Islam kan tukang marah-marah. Iya. Gini, di sini nggak boleh ngaku-ngaku loh ya, Kak Brida. Di sini tidak boleh ngaku-ngaku. Coba, Anda menjadi Islam sudah berapa lama? Dari lahir kah? Dari lahir. Dari lahir Saya puasa. Islam. Oke. Dari lahir. Coba, Orang tua kalau memang Anda Islam dulu, berarti Anda ingatlah doa-doa ketika sholat, bacaan-bacaan sholat. Coba. Mau bacaan doa. Terserah yang mana aja, yang Anda ingat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumur makobir. Kala sopa ta'lamun summa kala sopa ta'lamun. Kala lau ta'lamun na ilmal yakin la tarawun al jahin. Summa la tusalun yawma izin aninain. Sah. Iya, gimana? Ini makin banyak saja setiap hari, teman-teman. Setiap hari sekarang sudah mulai bersuara orang-orang yang meninggalkan agamanya Muhammad. Coba Kak Brida, bagaimana ini Kak Brida ceritanya kok bisa dari pengikut Muhammad terus sekarang ke gereja? Silakan. Nah, gini Bang ya. Tapi bahasanya yang bagus ya, nanti marah nanti. Sebenarnya ini bukan karena aku ikut dengar abang. Ini dengar abang ini baru loh, baru berapa minggu ini loh. Sebelumnya aku sebenarnya dari kecil dari masa-masa SD gitu, SMP, SMA itu berproses. Saya itu diawali dengan hal seperti misalnya kita ada acara pesantren hilal misal di sekolah dulu ya. Nah, suka mengundang penceramah dari luar, dari mana-mana lah. Setiap ceramah selalu menjelekkan agama yang selalu fokusnya tuh Kristen. Nggak pernah agama lain ya, Hindu, Buddha, apa, nggak pernah Kristen. Jadi awalnya seperti mendoktrin kita untuk membenci gitu. Tapi aku jadi nggak respect, kok begini, kok Ustadz ngajarin kok begini gitu kan. Tapi yang namanya orang Ustadz lagi kan, kita pun harus percaya ya, sudah terima. Tapi hati menolak, tapi ya dengar aja lah, masuk gitu. Terus guru agama saya dulu pernah, mudah-mudahan gak ada di sini ya, waktu SD, dia mengajarkan tentang riba. Tapi ternyata di luar aku tahu, dapat info dari orang tua saya, ternyata guru agama itu tukang pinjam duit riba, tukang minjemin orang duit riba. Sebagai orang yang ya apa ya istilahnya, ya bandarnya lah, pinjemin gitu ya. Nah itu jadi nggak respect juga, teorinya lumayan waktu ngajar, pas kok begitu sih, udah oke lah lewat. Mungkin ya namanya manusia, mungkin pasti ngajarin yang baik, tapi prakteknya mereka belum tentu mampu. Iya. Kemudian
ada lingkungan saya lah ya, di ini waktu saya pernah di Indonesia pernah ngajar jadi guru honor. Di situ saya itu mungkin dari seluruh guru yang lainnya tuh pakai jilbab syar'i panjang-panjang semuanya. Sedangkan aku Islam tapi aku sendiri yang nggak pakai jilbab, nggak pakai apa, seolah-olah ngajar tapi gaya-gaya sekretaris gitu. Jadi nggak pendek juga sih, di bawah dengkul juga. Tapi dicemooh sama guru lain. Tolong dong pakai baju yang rapi sedikit katanya. Ah, emang aku nggak pakai baju kataku. Ada rasa kayak mengintervensi diri aku ya. Maksud aku, aku dulu zaman waktu jadi guru bukan sekarang. Aku dulu pernah juga jadi guru honor waktu aku masa aku kuliah. Dan nggak ada guru-guru zaman dulu sibuk pakai jilbab semuanya dan masih diterima aku nggak pakai jilbab. Kok di sini pada jadi tiba-tiba jadi muslimah semua gitu kan? Jadi aku merasa terganggu karena aku waktu itu merasa berbeda sendiri, seolah aku sebagai guru yang mencontohkan tidak baik kepada anak murid. Oke, aku berjilbab, jilbab syar'i juga panjang, dan aku kerepotan dengan jilbab ikut-ikutan orang kayak gitu. Hati aku sebenarnya itu udah kita nyangkut di motor bang, itu Spionnya juga apa, absennya ketutup gitu ya. Kita sen ke kiri, nggak ada lampunya, yang belakang nggak lihat. Di modalnya besar, setiap aku mau pakai jilbab mesti ikut-ikutan orang panjang-panjang kayak gitu. Sudah pakai dalemannya, udah jilbabnya, bukan harganya murah, mahal semua. Kok jadi ribet kali, kok jadi mahal aku gitu kan. Dan juga aku tengok guru-guru itu yang jilbab walaupun jilbab panjang, yang namanya ngerumpi di kantor itu. Bapak-bapak sampai aku jadi, aku kayaknya bukan muslim orang yang alim-alim amat, tapi nggak gini juga menurut aku ya gitu. Jadi aku pikir, ini yang bagaimana sih muslim yang sebenarnya ini? Ada lagi membenci anjing kayak teman aku, sok-sokan membenci anjing sampai anjing dilempari. Aku yang teriak-teriak gitu kan, jangan sampai berantem sama dia. Jadi seolah-olah melempar anjing dia masuk surga. Alah, ya masuk karena surga, ini hewan yang haram gitu kan. Iya. Jelmaan setan. Jadi aku banyak hal yang aku tidak cocok. Ini masalah ini apa? Hah? Kata Muhammad, anjing hitam itu jelmaan Terus setan. lagi sampai kadang kan ada kejadian yang masalah, ada dunia politik dulu, Bapak Gubernur yang didemo oleh satu Indonesia. Anies. Dari orang-orang berbaju putih-putih. Itu di masjid sampai sudah rumah saya dekat masjid, dikumandangin pula di masjid. Ini semuanya nanti berkumpul kita ke Jakarta, masalah penistaan agama. Langsung mikir, ini masjid buat apa? Kok tahu nggak masalahnya? Yuk dunia politik kayak apa? Kok tiba-tiba heboh kayak gini? Jadi banyak hal yang aku kebingungan. Ini agama ngajarin ke arahnya mana sih? Letak kebaikannya itu di mana? Sembahyang, jadi kalau ke sembahyang 5 waktu yang nggak tahu bacaannya ke hati apa enggak, cuma kayak sebuah gerakan-gerakan aja tapi nggak ke hati, menurut aku merasa sudah Islam banget gitu, sudah merasa Islam banget karena itu kayaknya standar ukurannya. Yang aku tidak sehebat mereka gitu, kayaknya aku nih dipandang sebelah mata, tapi kayaknya hati aku nggak sekecil kalian deh, rasanya nggak berpikir sebelah mata dengan orang beragama berbeda. Apalagi dulu bang, aku pernah posisi di bawah posisi yang sangat di titik terendah. Pernah aku di posisi titik terendah. Dan yang menjatuhkan aku dan memanfaatkan aku yang di titik terendah itu justru orang-orang di sekitar aku yang muslim. Dan yang mengangkat aku waktu itu, yang masih menjaga keadaan aku itu justru orang yang non muslim semua. Sampai aku didoakan jarak jauh dengan dengan ya bacaan ini ya, umat Kristen lah. Tapi aku terima aja waktu itu, aku terima. Sampai aku bingung, aduh baru aku mau hijrah pakai jilbab syar'i, kok aku didoain pakai ini, kemana ini? Sampai akhirnya aku nonton Buya Sakur. Nah Buya Sakur, mataku mulai aku agak terbuka sedikit. Oh ternyata memang ada keanehan. Ternyata keanehan aku lagi kecil itu
Bukan karena aku yang pemalas beragama atau aku yang aneh atau apa. Memang ternyata memang ada yang aneh. Cuma aku nggak ngomong ke keluarga. Aku setiap berdebat sama saudara, aku selalu terpojok gitu. Aku selalu terpojok karena dia menang lebih alim lah gitu kan. Jadi aku posisinya ya lebih banyak sakit hati kalau berdebat dengan saudara gitu kan. Nah itu makanya di Buya Sakur membuat aku sedikit terbuka banyak hal-hal yang oh ternyata ini. Kemudian aku nonton lagi Abu Marlum, Sarip Karim, nah si Kurai Shihab. Itu orang-orang yang respect terhadap agama lain dan bisa ada keseimbangan lah terhadap agama lain, tidak memojokkan kalau aku lihat. Kalau tak tahu kalau abang, tapi kalau aku pandang seperti itu. Nah, terus lagi ada lagi ustazah, ada perempuan yang dia ahli, bukan ahli sih, dia cukup mempelajari agama Islam, dia berjilbab ibu itu. Saya lupa namanya siapa. Nah, itu pun dia menjelaskan banyak hal-hal yang sebenarnya di dalam ajaran sendiri agama Islam sendiri banyak menekan gitu. Padahal kenyataannya tidak seperti itu aturan. Kemudian terakhir abang ini sering seliuran di beranda aku, cuma aku nggak peduli dulu apa orang-orang ini debat-debat agama, nggak ada ujungnya nanti mereka ini gitu. Tapi nggak tahu di video mana akhirnya aku ketemu, oh ternyata ini dah. Akhirnya aku nonton terus, di situ baru udah deh positif, gua pindah. Gua pindah daripada gua rusaknya awet nanti nggak tahu arahnya kemana. Saya seperti orang yang beragama Islam, tapi gue membenci agama gue sendiri. Bukan membenci ya, tidak respect terhadap agama gue sendiri. Gimana gitu. Selalu setiap berdebat justru menyalah-nyalakan ajaran yang diajarkan ustadz ini. Akhirnya aku bukan membenci, tidak respect terhadap banyak ulama. Itu jelek juga menurut aku. Jadi aku seperti Islam yang munafik gitu kan. Islam yang munafik. Jadi Islam yang tidak sejalan dengan ini. Makanya aku pikir aku bukan nekat, tapi ini sudah aku pikirkan. Aku sudah nangis beberapa hari untuk pindah ini. Aku yakinkan diriku. Akhirnya aku cari teman aku yang non muslim. Di sini sulit sekali ya, banyak teman aku muslim semua. Akhirnya aku jumpa teman aku, tapi dia di kota lain. Aku bilang sama dia, aku ceritakan semuanya gini. Kamu tolong bantu aku mau ke gereja. Dibantunya. Akhirnya kita dibantunya, aku sudah mulai pergi gereja dan aku ngomong sama ada pengurus gereja, belum tahu namanya apa, tapi nomor telepon aku udah dicatatnya. Jadi setiap ada kegiatan gereja apa tuh dia call saya dan disuruh kayak hari Selasa ini saya pun dipanggil ke sana untuk ikutin acara di sana, apa semuanya. Saya masih belajar bang, jadi belum tahu. Kalau ya, apa-apa bertahap lah. Iya. Membimbing saya pun, kalau abang ada waktu membimbing saya. Oh banyak forum-forum gini. Ada banyak forum-forum Kristen, apalagi yang wanita-wanita begitu. Ada kok di channel-channel TikTok juga ada begitu. Berbagi cerita sama dia. Tapi ini nggak tahu ya teman-teman aku di Indonesia ada yang kenapa enggak ke saya. Mungkin kalau ada yang nonton juga mungkin kaget. Aku juga ya pasti nanti suatu saat pasti ada nanti satu saat. Ya. Belum cerita sama keluarga dan aku yakin saya tidak mau cerita, biarlah terbuka dengan sendirinya, karena untuk memberitahu juga akan menjadi pertentangan. Toh aku di sini juga hidup sendiri, begitu aku susah pun aku sendiri yang bangkit, diriku terjatuh di titik terendah pun aku bangkit sendiri. Nah, jadi aku pikir udahlah, keluarga mau membuang pun tidak masalah. Kalau mereka menghormati saya untuk menerima perbedaan dan tidak perlu berdebat, ya udah aman, kita masih bersama berkeluarga. Kalau dibuang tidak masalah, saya sudah terbiasa sendiri ke beberapa negara, jadi nggak masalah. Mantap. Oke. Hanya itu Kak Brida? Iya bang. Oke. Dan satu lagi ini bang, seperti haji itu ya, aduh. Ini mungkin takut jadi ini ya pro kontra kalau saya ngomong ini. Kan kalau di masjid kita tuh dipisahkan antara laki-laki dan perempuan. Tapi ternyata pas di Makkah sana kan itu berbaur bang. Sampai mencium Hajar Aswad itu sampai tabrak-tabrakan. Dempet-dempetan gitu. Akhirnya ada banyak, aku lihat ada di situ yang diekspos ada pelecehan-pelecehan juga. Ya namanya negara lain badannya lebih besar kan. Nah, di situ aku tanya apa artinya pemisahan di masjid sedangkan di sana dibaurkan, apa maksudnya? Iya itulah makanya kalau makanya saya bilang
perempuan kebenaran. Iya. Jadi makanya saya bilang, ketika kita menggunakan akal kita, nalar sehat kita, itu pasti orang itu tidak akan lama-lama untuk mengambil keputusan untuk meninggalkan agama Islam. Nih ya, saya akan bukakan mengenai masalah haji ya. Nih, saya akan bacakan bencana haji itu bencana yang terjadi terus-menerus. Saya akan tunjukkan bagaimana tragedi haji ya. Nih, kalau dalam Al-Quran dikatakan bahwa surat Al-Baqarah ayat 125 dijadikannya tempat itu tempat yang aman menurut Al-Quran. Tapi ternyata tempat itu malah tempat bencana. Nih, saya akan bacakan bagaimana haji itu adalah ritual keagamaan Islam yang paling banyak memakan korban jiwa. Perhatikan. Nih ya. Saya akan bacakan ini daftar riwayat ya, daftar riwayat bagaimana bencana-bencana haji yang terjadi nih. 2 Juli 1990, sebuah desak-desakan di sebuah terowongan pejalan kaki, terowongan Al-Ma'asim, yang terbentang dari Mekah menuju Mina dan dataran Arafat, berujung pada kematian 1426 peziarah. Kebanyakan diantaranya berasal dari Malaysia, Indonesia, dan Pakistan. 23 Mei 1994, sebuah desak-desakan menewaskan 270 peziarah saat lempar jumroh. 9 April 98, sekitar 118 peziarah terinjak-injak sampai mati, 180 luka-luka. 5 Maret 2021, 35 terinjak-injak. 11 Februari 2003, ritual lempar jumroh diklaim menewaskan 14 peziarah. 1 Februari 250 peziarah tewas. Ini terus 2006 desak-desakan nih. Terus ini makan korban jiwa terus ini. Ritual haji nih. 24 September 2015, 2236 peziarah tewas pada sebuah desak-desakan. Nih. Ini kebakaran nih. Ya. Nih, 340 tewas. Belum lagi yang keren, yang kemarin tahu yang keren jatuh? Nih. Tahu. Nih, kekerasan, protes dan kekerasan nih, pengepungan Makkah nih. Oleh apa nih? Nih lihat nih, ada semua nih. 942 karavan haji nih kembali nih. Nah, terus banyak sekali nih kejadian haji itu. Mereka bangga tapi karena mereka menganggap itu syahid. Iya. Padahal di dalam ayat Al-Quran dikatakan bahwa nih, saya tunjukkan ayatnya, bahwa Masjidil Haram itu tempat yang aman menurut Allah. Nih saya bacakan Al-Baqarah ayat 125. Ya. Makanya sebenarnya kita akan berhenti percaya Quran kalau kita menggunakan nalar kita. Perhatikan. Dan ingatlah, ketika kami menjadikan rumah itu, Baitullah, tempat berkumpul bagi manusia dan tempat yang aman. Perhatikan nih. Nih, tempat yang aman. Tempat yang aman dan dijadikan sebagian makom Ibrahim sebagai tempat sholat dan seterusnya. Ini tempat yang aman. Nyatanya Masjidil Haram itu menjadi tempat yang tidak aman. Copet, pelecehan seksual, injek-injekan. Berapa banyak orang meninggal? Bagaimana Anda katakan ini tempat yang aman? Kan itu viral tuh, yang perempuan yang sampai nangis-nangis itu. Saya kira di Baitullah ini orang-orang, ternyata saya dilecehkan. Ada itu. Jadi ini salah satu platform atau media kita untuk bersuara begitu. Boleh nanti kapan-kapan kalau ada muslimah-muslimah yang lain atau yang laki laki-laki juga muslim-muslim yang lain, boleh datang kemari cerita bagaimana perjalanan hidup Anda meninggalkan agama Islam. Seperti itu. Jangan sama takut. Juga tapi saya di umur sekarang saya masuk ke 48. Gimana? Baru saya memantapkan diri ya di usia 48 ini baru saya 47 masuk 48 baru memutuskan untuk
oke, aku ambil keputusan. Karena di dalam, tapi agama Islam ini juga pintar bang. Dia apabila kita mati dalam keadaan berpindah agama itu pun hal yang tidak baik. Itu nakut-nakutin. Kita Islam terus kita murtad, itu pun kita ada sanksi sosial, ada kayak suatu hukuman. Banyak sekali hal yang nakut-nakutin itu yang membuat kita tuh sepertinya sudah posisi di Islam kita tuh udah dikunci gitu. Iya. Nah. Jadi makanya ini salah satu ini tugas ini adalah untuk supaya orang itu sadar bahwa itu adalah salah satu daya upaya untuk membuat kamu tidak berani berpikir. Itu buat nakut-nakutin. Gitu. Iya. Banyak hal sih yang buat aku tuh bertolak belakang sampai aku ambil kesimpulan mau dibawa kemana arahnya aku beragama ini. Apa karena berpuasa, sholat. Saya tengok ada teman saya ngedrak kuat banget setiap malam ngedrak minum. Tapi dia rajin sholat orang juga, Islam itu orang Islam itu belum habis dia sembahyang. Iya, memang itu. Gimana? Kalau di agama Kristen itu ada nggak yang misalnya bacaan ini sampai 7.000 kali kamu akan mendapatkan surga ini. Kalau kamu baca ini akan dapat rezeki tiba-tiba. Itu aku pernah ikutin bang, tapi sampai capek sendiri saya sampai berapa lama, berbulan-bulan saya bang, nggak ada tuh. Ujung-ujungnya saya bilang ya kalau mau duitnya kerja keras lah, nggak ada bacaan ini duduk-duduk habis waktu aku baca ini. Jadi dalam Bible itu jelas, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketuklah maka pintu akan dibukakan, gitu. Baca alhamdulillah sampai sekian ribu kali, nanti habis waktu di situ aku nggak kerja jadinya dong. Bahkan kalau tidak sholat Jumat 3 kali, tapir. Ya. Tapir. Nih ada ustadz bilang, misalnya kamu dari kecil sampai berapa tahun itu kamu nggak sholat. Jadi begitu kamu sudah tobat, nah yang kamu nggak sholat dari umur berapa sampai umur berapa itu semua harus dibayar. Langsung aku ngitung, wah berapa banyak. Jadi sisanya aku harus bayar mati pun aku nggak. Karena kan Muhammad kan dulu pedagang. Mati pun gua nggak lunas juga itu, jadi mikir wah. Tapi bayangin ya, kalau menurut Muhammad orang masuk surga atau tidak itu kan ditimbang pahalanya. Nanti lebih beratan mana? Apakah dia lebih banyak melakukan dosa apa lebih banyak melakukan kebaikan, kan gitu. Kalau misalnya lebih berat dosanya, maka dia masuk neraka. Kalau lebih banyak kebaikannya, berarti dia masuk surga. Tapi ajarannya itu bertentangan dengan ajaran Muhammad juga. Bagaimana masuk surga itu ternyata karena rahmat Allah, bukan karena perbuatan. Pokoknya kalau makin dipelajari, makin dekat. Saya bilang makin dekat untuk meninggalkannya. Dan juga sesama ulama juga bang banyak pertentangan juga. Jadi kita pun ulama ini bilang jangan dengar ini begitu. Ini juga gitu. Jadi mana ini ulama yang mau didengar? Nih, saya bacakan hadisnya ya. Kalau umat muslim, tapi memang itu ajaran Muhammad juga itu. Ditimbang nanti lebih berat pahala mana gitu. Tapi ajaran Muhammad bertentangan dengan ajaran Muhammad. Pak bayangkan, ajaran Muhammad bertentangan dengan ajaran Muhammad. Nih, saya tunjukkan ya. Lihat nih. Apa dikatakan di sini? Tidak ada amalan seorang pun yang bisa memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari api neraka. Tidak juga denganku. Ini Muhammad yang ngomong. Nih, dalam hadis Jabir bin Abdillah dan seterusnya, Rasulullah atau Nabi bersabda, tidak ada amalan seorang pun yang memasukkannya ke dalam surga dan menyelamatkannya dari neraka. Tidak juga denganku, kecuali dengan rahmat Allah. Ternyata yang bikin orang masuk surga adalah rahmat Allah, bukan karena amalannya. Tapi di hadis-hadis lain, barang siapa yang memberikan ini masuk surga. Barang siapa, kan sering nggak selama kamu dulu dari Kak Brida jadi Muslim, sering nggak dengar?
Helen. Barang Ya. siapa yang menolong nanti anjing ngasih minum air masuk surga. Barang siapa yang nanti mengerjakan sholat ini, sholat fardu atau apa, masuk surga. Tapi di ayat lain tidak ada amalan yang membuat masuk surga. Makanya saya bilang, ini Muhammad ini memang ini yang sebentar, yang gila ini yang siapa, yang bikin hadis atau yang siapa gitu? Saya pusing sendiri simpulannya. Ning. Gitu loh. Iya, ada juga bilang kalau punya anak, nanti anaknya mendoakan orang tuanya biar ya yang tertolong lah oleh anaknya. Lah gue yang nggak punya anak, siapa mau doain gue? Bahkan Yang nggak mau punya anak kan bukan aku, keadaan tidak bisa tidak memberi saya keturunan. Bahkan di dalam Terus siapa hadis, doain aku nanti? bahkan di dalam hadis Muhammad itu menjamin 10 sahabat masuk surga. Sahabat-sahabat yang sudah dijamin masuk surga, Umar bin Khattab, Abu Bakar, sudah dijamin sama Muhammad masuk surga. Sementara menurut ayat ini Muhammad sendiri tidak dijamin masuk surga. Iya, yang ngomong Quraisy Shihab itu. Quraisy Shihab berkata tidak benar. Saya ulangi sekali lagi, tidak benar. Nah, gayanya Quraisy Shihab kan kalau ngomong begitu nih ya. Saya tunjukkan ya. Nih, Quraisy Shihab. Wow, makasih Pak Agus Ibrahim. Makasih. Quraisy Shihab nih ya. Saya tunjukkan bagaimana pernyataan Quraisy Shihab bahwa Muhammad sendiri tidak dijamin masuk surga. Saya putarkan ya. Karena banyak muslim-muslim yang awam-awam nih. Kita tunjukkan kepada mereka ya. Tunjukkan. Saya ada kesempatan untuk bertanya saya ataupun ini ya tentang kemuliaan di sisi Allah Pak Quraisy. Itu kan kalau Nabi Muhammad kan sudah istilahnya sudah dijamin sebagai manusia yang paling mulia yang masuk surga gitu. Nah, untuk kita manusia-manusia yang hidup zaman sekarang ataupun masa depan masa yang akan datang gitu, apakah ada kemungkinan untuk bisa mengejar status seperti itu Pak Quraisy? Paling tidak ya gitu, hampir seperberapanya lah gitu agar kita merasa yakin. Iya, satu hal dulu, tidak benar. Saya ulangi, tidak benar bahwa Nabi Muhammad sudah dapat jaminan surga. Surga itu hak prerogatif. Tidak benar Muhammad dapat jaminan surga. Dari mana? Karena Muhammad sendiri mengatakan dalam hadis tidak ada amalan yang memasukkan seseorang ke dalam surga. Tapi di hadis yang lain Muhammad mengatakan barang siapa mengerjakan ini, mengerjakan itu masuk surga. Ada loh hadisnya. Perhatikan. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Nabi yang mengatakan. Datang sahabat bertanya, wa in zana, wa in saraq, bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana, wa in saraq, dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Coba, di satu sisi Muhammad berkata, tidak ada amalan yang membuat orang masuk surga. Tapi besok pagi Muhammad ngomong, barang siapa mengucapkan syahadat masuk surga walaupun berzina, walaupun mencuri. Makanya saya bilang, kamu kalau jadi murid Muhammad, pasti kamu besok nggak masuk sekolah lagi. Wih, gimana? Satu ngomong begini, satu ngomong begitu. Gimana apa yang mau dipercaya dari Muhammad? Oke lah, begitu dulu ya, Kak. Ya. Brida, karena sudah jam 2, sudah tepat jam 2. Orang-orang udah pada capek nih, mungkin sudah prepare mau pulang. Begitu ya? Oke. Luar biasa Bapak Ibu Saudara-saudara. Ibu ini kita percaya bahwa semua karena anugerah Tuhan, dipanggil, dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan.
dia sudah temukan kebenaran sejati di dalam Yesus Kristus, karena hanya di dalam Yesus Kristus saja ada kebenaran, dan hanya di dalam Yesus Kristus saja ada keselamatan. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Karena itu kita bersyukur bahwa ibu ini boleh terima Yesus, boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai jumpa di video-video berikutnya, dan Tuhan Yesus memberkati.